Gibran memang tidak ada pilihan selain harus aktif mencari simpati, karena isu-isu politik yang menyerang dia belakangan ini bukanlah masalah sepele. Ketika elit politik berusaha menggoyang posisi dia, hanya rakyat yang bisa menyelamatkan dia untuk sementara. Makanya pencitraan itu menjadi jalan keluar sementara. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwor. Jurus memoles image politik Gibran tampaknya terus berjalan dan kian hari kian gencar. Setelah didesak oleh Forum Purnawirawan TNI agar Gibran diganti, semua pihak dari kubu Gibran bergotong royong mengangkat Gibran supaya tetap bisa meroket ke atas. Salah satunya adalah dengan menjadi YouTuber. Sampai saat ini sudah ada beberapa video monolog yang dirilis. Ini jelas-jelas merupakan strategi untuk mencari simpati dan pencitraan politik. Jumlah like yang membludak secara mendadak ternyata sangat mencurigakan. Kemudian, tidak lama setelah itu, muncul hasil survei yang menyebut hampir 80% masyarakat puas dengan kinerja Gibran. Survei ini mengundang hujatan dan ejekan dari netizen. Polanya sama seperti yang terjadi pada Jokowi. Begitu dia dihujat dan diserang isu panas, muncul hasil survei sebagai pembalasan. Kemudian, tidak lama setelah itu, muncul sang pembela sejati keluarga Jokowi, yaitu Luhut Binsar Panjaitan. Dia menyebut orang-orang yang meminta Gibran dicopot adalah kampungan. Bahkan dia juga bilang yang meminta Gibran dicopot jangan tinggal di Indonesia. Kalau mau tinggal di Indonesia harus taat konstitusi. Kalau tidak mau taat, jangan tinggal di Indonesia. Usia Gibran tidak cukup. Lalu ada yang menggugat dan MK melalui sang paman membuat putusan yang membantu Gibran bisa mencalonkan diri sebagai cawapres. Kalau itu disebut taat konstitusi, bukankah ini namanya logika yang kampungan juga? Kemudian ada satu berita yang cukup menarik. Baru-baru ini Gibran melakukan kunjungan kerja ke NTT, tepatnya di Kabupaten Sika. Seperti kedatangan pejabat pada umumnya, siswa-siswi sekolah dikerahkan untuk menyambut di pinggir jalan dengan cara membuat barisan pagar betis dan bendera di tangan. Ini pemandangan yang sebenarnya sudah biasa. Tapi yang menarik adalah ada 3 sekolah yang diliburkan karena siswa-siswi. Kalau menurut pemberitaan di media, mereka harus menyambut kedatangan Gibran. Di artikel berita di salah satu media yang saya baca, kutipan kalimatnya seperti ini. Keputusan tersebut diambil karena para guru dan siswa harus menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saya agak heran dengan kata harus. Apakah ini benar atau memang harus? Setelah kunjungan berakhir, mereka pulang ke rumah. Kalau benar ada kata harus, berarti ini ada bau-bau pencitraan. Seakan-akan ada usaha untuk menciptakan pemandangan bahwa Gibran begitu dicintai anak sekolah. Apakah benar seperti itu? Makin dipikir kok makin kayak pencitraan. Kalau memang mau ketemuan, Gibran bisa berkunjung ke sekolah dan bertemu para murid. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, efeknya bakal beda. Gibran berkunjung ke sekolah, tidak ada keuntungan politik, tidak ada yang bisa diberitakan. Tapi kalau murid-murid berdiri di pinggir jalan menyambut, efeknya jauh lebih menguntungkan. Bisa dipakai untuk narasi anak sekolah mencintai Gibran. Tapi sekali lagi, ini bukan hal yang salah. Tapi sayang aja, 1 hari terbuang sia-sia untuk belajar hanya demi menyambut seorang wakil presiden. Demi menyambut sampai harus libur. Bandingkan dengan kedatangan Bill Gates di salah satu SD di Jakarta Timur kemarin. Bill Gates bukan orang sembarangan. Dia pendiri Microsoft yang sistemnya dipakai di seluruh dunia. Pernah menjadi orang terkaya di dunia selama bertahun-tahun. Dia datang bersama Presiden Prabowo di sekolah itu. Tapi yang saya lihat murid-murid tidak diliburkan. Murid-murid ada di sana. Sekolah tetap berjalan seperti biasa. Tapi kenapa Gibran datang, ratusan murid harus diliburkan? Ya menurut saya ini tidak penting dan seharusnya tidak perlu sampai seperti itu. Agak berlebihan, tidak mendesak dan tidak ada manfaatnya bagi kecerdasan siswa sekolah. Harusnya
Kalau memang mau membandingkan, sekolah yang dihadiri Prabowo dan Bill Gates harusnya lebih layak diliburkan. Saya anggap apa yang dilakukan Gibran ini adalah bagian dari strategi pencitraan supaya dia terlihat banyak pendukung. Sudah seharusnya gerakan sambut pejabat ini ditiadakan. Kalau masyarakat mau melakukan itu, silakan saja. Tapi kalau sampai mengerahkan anak-anak sekolah, sampai harus diliburkan, ini sangat berlebihan dan kasihan mereka disuruh berdiri di pinggir jalan. Praktik seperti ini harus dihilangkan. Tidak usah rakyat menyambut pejabat. Apa sih yang mau diperlihatkan selain pamer pencitraan? Tugas pejabat itu melayani rakyat dan membuat mereka sejahtera, bukan sebaliknya. Disambut rakyat di pinggir jalan sambil teriak hore-hore. Pejabat dipilih rakyat untuk bekerja, sudah digaji negara dengan memakai uang rakyat. Tidak perlu lagi mencari pujian dan hormat dari siapapun. Kalau tujuan seorang pejabat adalah demi pencitraan politik, pastinya ini sangat memuakkan. Rakyat seolah dipaksa untuk melayani ego pejabat, padahal seharusnya sebaliknya, pejabat yang melayani rakyat. Ini harus dihentikan. Pendidikan jauh lebih penting daripada upacara menyambut pejabat. Pencitraan kok mengalahkan pendidikan. Kalau kalian tahu di Korea Selatan, saat hari ujian masuk perguruan tinggi, ada pemandangan unik di mana polisi dikerahkan untuk mengamankan jalan-jalan di sekitar lokasi ujian. Mereka melakukan rekayasa lalu lintas. Kalau ada murid yang dikejar waktu atau hampir terlambat, polisi di sana akan mengantar dan mengawal mereka sampai ke lokasi ujian. Pengerjaan proyek di dekat lokasi ujian dihentikan sementara. Rute pesawat terbang yang melewati daerah itu juga dihentikan, supaya para murid lebih tenang mengerjakan soal-soal tanpa diganggu suara-suara bising. Bukan cuma di Korea Selatan, di Cina juga seperti itu. Ujian masuk perguruan tinggi dianggap sebagai penentu masa depan. Semua pihak bekerja sama supaya calon mahasiswa nyaman. Yang tidak ikut ujian, semuanya menghormati karena begitu pentingnya pendidikan. Hasilnya memang bisa dilihat dari penguasaan teknologi di kedua negara itu. IQ rata-rata mereka juga termasuk yang tertinggi di dunia, di atas rata-rata dunia, yaitu 100. Seharusnya yang benar itu murid-murid dihormati pejabat, karena mereka generasi penerus yang akan membangun negeri ini. Jangan dibuat terbalik, mereka malah disuruh berdiri menyambut pejabat. Sungguh aneh tapi nyata. Gibran memang tidak ada pilihan selain harus aktif mencari simpati. Karena isu-isu politik yang menyerang dia belakangan ini bukanlah masalah sepele. Ketika elit politik berusaha menggoyang posisi dia, hanya rakyat yang bisa menyelamatkan dia untuk sementara. Makanya pencitraan itu menjadi jalan keluar sementara. Gibran harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat, sebelum isu-isu keras membuat dia tenggelam dan tidak bisa bangkit. Besok-besok entah apa lagi berita yang akan mengglorifikasi kehebatan Gibran yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Mungkin kalau dia berkunjung ke kampus hebat seperti Universitas Oxford atau Harvard, mahasiswa di sana juga ikut menyambut di pinggir jalan sambil dadah-dadah. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.